Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi baru, yaitu tentang menganalisis surat niaga. Oke, kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, anak-anak semuanya mampu menganalisis surat niaga yang terdiri dari menjelaskan pengertian surat niaga. Yang kedua, mengklasifikasi jenis-jenis surat niaga. Yang ketiga, mengemukakan prosedur pembuatan surat niaga. Selain itu, anak-anak semuanya diharapkan mampu membuat surat niaga itu sendiri. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat niaga dengan tepat sesuai standar. Yang kedua, membuat konsep surat niaga dengan tepat dan benar sesuai kaidah. Dan yang terakhir adalah membuat naskah surat niaga dengan tepat dan sesuai kaidah. Untuk mempermudah memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi ke dalam 5 outline pembelajaran. Yang pertama, tentang definisi surat niaga. Yang kedua, tentang ruang lingkup surat niaga. Ketiga, fungsi surat niaga. Keempat, tata bahasa dalam surat niaga. Dan yang terakhir adalah prosedur pembuatan surat niaga. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia niaga atau dunia bisnis merupakan dunia yang penuh kesibukan. Ketika waktu diukur dengan uang dan segala tindakan harus berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas. Maka dalam kegiatan berniaga tentu memerlukan dokumen khusus yang dapat dijadikan bukti transaksi antara pihak penjual dan pembeli, yaitu berupa surat niaga. Secara definisi, surat niaga merupakan surat yang digunakan seseorang atau organisasi perusahaan untuk menyampaikan berita informasi yang berhubungan dengan perniagaan. Jadi surat niaga ini adalah surat menyurat yang terjadi di dalam dunia usaha atau dunia perniagaan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup surat niaga. Kapan surat niaga ini diterbitkan? Nah, jadi di dalam dunia bisnis, ketika terjadi kegiatan jual beli yang dimulai dengan adanya permintaan dari calon pembeli kepada calon penjual, maka di sana biasanya calon pembeli menerima sebuah tawaran berupa daftar harga atau brosur. Mungkin saat itu terjadi tawar-menawar, atau mungkin juga saat itu pembeli memerlukan kelengkapan informasi berupa keterangan-keterangan mengenai barang yang hendak dibeli. Apabila sudah ada kesesuaian antara kedua belah pihak, barulah terjadi transaksi jual beli. Setelah transaksi jual beli tersebut, mungkin masih timbul berbagai masalah, seperti pengiriman tidak sesuai, tidak tepat waktu, atau barang yang dikirimkan kurang, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pembeli yang dapat menyebabkan klaim atau tuntutan darinya. Di pihak lain, penjual akan memberikan pemberitahuan atau tagihan apabila waktu pembayaran yang telah disepakati bersama tidak ditepati pembeli. Jadi, surat niaga ini diterbitkan bisa berupa surat permintaan dari calon pembeli terhadap suatu produk atau berupa surat penawaran yang berisi daftar harga ataupun brosur suatu produk dari seorang penjual. Bisa juga surat untuk meminta kelengkapan informasi atau keterangan mengenai suatu barang. Selain itu, surat niaga ini bisa berupa surat yang berisi tentang transaksi jual beli, maupun surat yang berisi tentang klaim atau tuntutan dari pembeli atas ketidakpuasan yang diterima. Di sisi lain juga, surat niaga ini berupa surat pemberitahuan atau tagihan dari penjual kepada pembeli yang tidak menepati janji waktu pembayaran. Nah, lantas apa sih fungsi dari surat niaga ini? Baik, Ibu akan memaparkan fungsi dari surat niaga sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain. Fungsi dari surat niaga yang kedua adalah alat untuk menyimpan pemberitahuan,
permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penawaran produk baru. Yang ketiga, surat dinas berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, maupun surat kerjasama. Selanjutnya, fungsi surat dinas adalah alat untuk mengingat. Misalnya, surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Kemudian, fungsi dari surat dinas itu sendiri adalah sebagai bukti sejarah atau historis. Misalnya, surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Selanjutnya, fungsi dari surat niaga adalah sebagai pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, fungsi dari surat niaga merupakan sebagai media promosi bagi pengiriman surat. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam menulis sebuah surat ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah dalam surat niaga ini yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Maksud dari bahasa yang jelas adalah bahasa yang mudah dipahami dan tidak ditafsirkan secara berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan lugas adalah bahasa yang tidak bertele-tele atau tidak berbelit-belit untuk mengatakan sesuatu. Kalimat yang lugas ini adalah kalimat yang padat dan tidak banyak basa-basi. Nah, selanjutnya kita perlu tahu mengenai urutan penyampaian pesan dalam surat niaga. Yang pertama adalah pakailah paragraf pertama sebagai pengantar untuk hal yang hendak dibicarakan di dalam surat. Kemudian, kemukakan masalah pertama pada paragraf kedua. Yang ketiga, setiap masalah baru hendaklah dikemukakan pada paragraf berikutnya. Kemudian, hal yang sudah dibicarakan pada paragraf sebelumnya jangan diulang kembali pada paragraf berikutnya. Dan yang terakhir, akhiri surat dengan paragraf penutup. Lalu, bagaimana agar surat niaga yang kita buat itu mendapatkan tanggapan positif? Baik, ada beberapa syarat ketentuan yang akan Ibu paparkan di sini, yaitu yang pertama adalah memahami dengan baik permasalahan yang akan kita tulis. Yang kedua, pahami peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dituliskan. Kemudian, gunakan kalimat yang efektif. Terus, gunakan istilah yang umum dipakai dalam surat menyurat. Yang kelima, gunakan kata-kata yang tepat. Yang keenam, hindari singkatan yang tidak umum. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang sopan dan hormat. Dan yang terakhir, ungkapkan isi surat secara rinci dan jelas agar tidak terjadi salah tafsir atau salah pengertian. Anak-anak semuanya, di dalam tata bahasa surat niaga ini, jangan lupa menuliskan bagian-bagian pelengkap surat niaga. Yang pertama adalah penulisan tanggal yang terdiri dari tanggal, nama bulan, dan tahun. Sebagai contoh, Ibu tuliskan 8 Januari 2021. Selanjutnya, penulisan nomor, hal, lampiran, dan tembusan. Gunakanlah huruf kapital pada huruf pertama keempat bagian tersebut. Contoh, nomor 104 garis miring PB garis miring 1 garis miring 21. Hal diisi dengan penawaran mesin cetak. Kemudian lampiran 2 lembar
Tembusan 1 Direktur PT Printer Sejahtera, 2 Manajer PT Injek, 3 Direksi Bank Mulia. Yang ketiga, hal yang perlu ditambahkan dalam pelengkap surat niaga yaitu penulisan salam pembuka dan salam penutup. Jangan lupa diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh, salam pembuka dengan hormat. Salam penutup, hormat kami. Salam penutup dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pengirim beserta jabatannya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan surat niaga. Mohon diperhatikan alur kerja pembuatan surat niaga yang ada di gambar slide tersebut. Kotak yang paling atas menggambarkan bahwa surat niaga dibuat karena ada surat yang masuk yang harus dibalas ataupun adanya kebutuhan atau inisiatif perusahaan yang akan disampaikan. Selanjutnya turun ke kotak ke bawah. Pemimpin perusahaan memerintahkan untuk membuat surat yang sesuai dengan kondisi di atas. Pembuatan surat dimulai dari pengumpulan data yang dibutuhkan, seperti surat, iklan, situasi, kondisi, dan lain-lain. Kemudian, surat diketik lengkap dengan amplopnya. Lalu, surat dicatat dalam buku agenda atau verbal untuk mendapatkan nomor surat. Dan yang terakhir, surat dilipat lalu dikirim. Bila surat dikirim dengan email, maka tidak perlu dibuatkan amplopnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembelajaran materi berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis surat dinas. Ibu berpesan, jangan patah semangat, tetap mengasah diri menjadi pribadi yang lebih baik, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Bila ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di forum kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.